Sekarang bahasan kita ini yang berkaitan tadi pertanyaan dia mungkin ya. Eh, how to get money ya, ya. Nah, ya mungkin para kiai, para bunyai ya tadi tentang wisata alam, terus fashion, terus apa namanya, urgensinya dan segala macam. Nah, sekarang kita bagaimana mendapatkan how to get money. Apa sih kita lihat ya? Apa sih aktivitas utama yang paling utama dalam harta? Nah, ada dituliskan ya. Ini saya kasih list. Ya, sebelum kita mulai aja, apa aktivitas utama ya dalam mencari harta? Ada yang bisa gak? Ya, terus, nah, ya, nih, waktu nih, papan dia ya, ada supporter kan ya? Ya, ya, lanjut. Nanti kita akan overview-nya harta dan pengolahannya. Bagaimana mendorong bisnis berjamaah dan juga profesionalisme kerja. Nah, ini yang kita bahas. Ya kita nggak lama-lama lah dari kata biaya aja nggak usah lama-lama. Jadi ya biar cepat pulang cepat makan. Nah lanjut, nah lanjut slide-nya. Nah ini apa aktivitas yang utama? Jadi yang jelas utama adalah produksi dan bisnis. Ya. Nah kalau kita lihat produksi itu adalah tujuannya apa sih? Jadi aktivitas produksi bertujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Apa yang kita butuhkan itu pasti harus diproduksi dan itu banyak apa yang perlu kita gaungkan ya. Dan produksi adalah salah satu motor penggerak ekonomi. Kalau tanpa produksi ya kita mungkin tidak bisa menggunakan handphone, nggak bisa pegang buku ini karena semuanya berawal dari produksi dan juga bisnis. Kenapa? Bisnisnya tadi tujuannya kan untuk menjaga tadi pelakunya, ya menjaga keimanan pelaku dan orang lain sekitarnya. Dan dia adalah aktivitas amal soleh dalam Islam, ya, yang memberikan kemanfaatan yang banyak, ya, baik dalam penyediaan barang, jasa maupun lapangan pekerjaan. Nah, dengan bisnis ini ekonomi tumbuh, ya, masyarakat juga kebutuhannya terjamin, ya, dan menciptakan pekerjaan juga tinggi. Nah, kita perlu ketahui, tapi diingatkan dalam Islam bahwa harta itu adalah ujian. Kita boleh berbisnis, kita boleh kaya, tapi hati-hati. Tapi tadi kata oleh kalau laki-laki banyak hartanya yang tidak, nah, saya nggak sebutin lagi ya. Kalau perempuan banyak hartanya, nah bagaimana? Ya, nah itu saya nggak lanjutin lagi terus protes lagi. Ya, maka innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sudah jelas bahwa ya, harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana. Lanjut. Nah, bagaimana sih harta dan pengolahan ini? Ya, di sini akan bahas hakikat harta. Saya yakin para asatir, para kiai, ya, para bunyai ini udah pada paham. Ya, konsep kepemilikan harta, pentingnya perencanaan masa depan dan model pengelolaan. Lanjut. Nah, harta ya secara bahasa sudah tahu lah kalau ini al-mal, ya cara bahasa dalam Islam itu adalah al-mal, berasal dari kata mala ya min baikan, artinya condong, ya ada ketertarikan, ya condong kepada sesuatu. Nah itu harta dan seterusnya tinggal dibaca aja. Dan di dalam Al-Quran ini hampir 86 ayat, ya 86 ayat, ya yang tersebar di berbagai surah, ya lanjut. Nah, hakikat harta, ya. Nah ini saya akan perlu jelaskan. Paling kira-kira para pemilik punya juga paham bagaimana harta itu sebenarnya tadi atau dicukupkan, kemudian harta dimudahkan untuk menjadi dan dapat. Allah Subhanahu memberikan harta dengan takar tertentu.
dan seterusnya. Saya lanjut, ya cepetin aja nanti biar 15 menit saya jawab aja katanya. Nah, konsep kepemilikan harta, ya, dalam Islam harta tidak boleh yang namanya mendekat. Tadi saya nyambung dengan kihilal aja yang dikonsepkan kihilal. Di Jepang itu nggak boleh ada tanah yang subur. Benar Pak ya? Sama itu ada sama dengan Islam. Harta tidak boleh ada yang subur. Konsepnya adalah distribusi dan mengalir. Ya ini surah apa termaktub dalam Al-Quran Al-Kaila yakunan dan bainal aghniya'i. Ini jelas bahwa ini harus mengalir dan terdistribusi, tidak mengendap dan tidak tersimpan saja. Karena apa? Konsep harta kalau Imam Ghazali katakan, ya harta itu dicari, ya kalau disimpan kita tidak menikmati, tapi dipertanggungjawabkan atas yang kita cari. Yang nikmatin siapa? Kalau harta kita simpan sampai miliaran, sampai triliun, terus kita meninggal, nikmatin aja kita. Nah, yang siapa? Terus yang mempertanggungjawabkan. Nah, itu kalau di dalam Ihya ya kayak Jamal ya. Nah, harta itu dicari, tapi yang mempertanggungjawabkan kita, yang menikmati ahli waris rugi. Makanya perlu didistribusikan, perlu dialirkan, sehingga kita ini memberi manfaat yang besar buat kita, buat orang sekitar kita. Makanya harta ini harus berkembang. Ya, nah makanya berkembang dengan apa? Salah satunya adalah wa ma itu min zakat. Turidu wajah Allah wa ulaika humul muttaqin. Zakat itu jangan dikira bahwa zakat dengan harta kita memberi zakat, harta kita berkurang. Justru dengan zakat itu harta bertambah. Karena orang yang berzakat, kan saya kasih filosofi. Orang yang berzakat, dia punya pabrik, dia punya perusahaan, dia berzakat. Zakat itu untuk siapa? Untuk orang-orang fakir, miskin, pasti yang jelas butuh dana. Benar nggak Bu? Pak? Oke ya? Ya kan? Nah, ketika dia berzakat, kita mengalir pada orang yang membutuhkan. Nah, kita orang yang membutuhkan itu untuk apa? Kita untuk konsumsi. Nah, kita menggunakan dana tersebut. Dana itu di apa? Belanjakan. Belanjakan untuk barang beli barang apa? Kemana dibelanjakan? Kepada reseller, kepada agen, ya kan? Kepada warung dari mana? Dari distributor. Distributor dari mana? Dari produsen. Produsen buat siapa? Punya siapa? Punya sang pemilik harta. Jadi kalau ketika dia berzakat, konsumsi meningkat, dampaknya produksi juga meningkat. Orang kaya harta itu bertambah kan? Ini konsepnya. Kalau dalam ekonomi Islam dulu waktu saya kuliah itu, ya inilah lingkaran malaikat. Maka konsumsinya, maka dalam rumus ekonomi ini yang belajar ekonomi, Y sama dengan C plus I. Maka konsumsi meningkat, investasi meningkat. Cara meningkatkan konsumsi dengan apa? Dengan zakat, dengan sedekah. Maka mereka berkonsumsi. Orang yang nggak mampu, mau nggak mau dia belanja. Ketika belanja itu berarti barang dan jasa ini meningkat kebutuhannya. Dampaknya apa? Produksi meningkat. Produksi meningkat. Dampaknya apa? Tenaga kerja meningkat. Tenaga kerja meningkat. Apa dampaknya lagi? Ekonomi meningkat. Terus kemudian ketika orang makmur, ambil lagi zakat meningkat tidak? Meningkat. Hebat. Efek yang namanya multiplier efeknya tinggi. Semakin banyak orang berzakat,
otomatis semakin tinggi produksi, semakin butuh tenaga kerja, otomatis juga semakin tinggi meningkat ekonomi nasional kita dan pendapatan nasional kita meningkat. Mungkin orang BI bisa paham nih, ya kan? Nah ini yang disebut ya dikatakan keundangan umum mukafur. Selain menambah pahala, meningkat juga bertambah juga ekonomi nasionalnya. Nah ini multiplier hebat aja. Makanya jika yang kontemporer Islam harus berkembang dan harus diayomi. Karena konsep air mengalir, harta kalau disimpan itu akan jadi penyakit. Sama seperti darah kita. Coba kalau darah kita berhenti dialirkan, kira-kira gimana? Buya, ya, darahnya berhenti mengalir ke otak, dampaknya apa? Stroke. Benar? Oke, ya kan? Sama harta ketika dipotong, dipangkas, diberhentikan, dampak apa? Macet ekonomi. Miskin orang miskin. Karena tidak ada yang mengalir ke orang miskin. Ini konsep harta dalam Islam. Nah ini kita para dai harus mempromosikan ini. Karena tadi katakan bahwa potensi zakat kita ya oleh Mbak Wati tadi sampaikan cuma 300 triliun. Nah, potensinya sebenarnya dengan malah hampir 400 triliun. Tapi yang terkumpul hanya 33 triliun. Masih jauh kan? Sangat jauh. Wajar kalau ekonomi kita tidak meningkat. Ya, karena apa? Tersumbat aliran ekonominya. Nah, tugas kita nih para dai ini ya untuk meningkatkan potensi zakat kita. Kalau bisa 300 triliun. Nah, lanjut. Nah, di sini perlu yang namanya perencanaan masa depan. Dalam bisnis itu perlu perencanaan. Gak bisa yang namanya bisnis itu hanya cuma jualan, tapi kayak marketing itu harus punya rencana yang matang. Ya, makanya suatu pekerjaan yang terencana justru akan lebih besar potensinya untuk berhasil. Kita buat apapun, buat tren aja kita butuh rencana jangka panjang. Tahun ini kita bangun ini, tahun ini bangun ini, tahun ini. Mulai dari yang kecil dulu, ya. Karena pekerjaan apapun sebaiknya didahului dengan perencanaan. Dan juga hal ini akan lebih terukur, terkendali, serta evaluasi. Saya menolak pesantren Masjid Khalid itu tiap minggu itu kita evaluasi apa yang kurang. Sama mungkin juga siapapun yang mengembangkan organisasi pasti punya perencanaan. Direncanakan. Ya. Nah inilah yang agar kami secepat kita bisa kelihatan nampak. Ya. Nah ini kalau hadis-hadis dan dalil saya kembali karena kita waktunya lebih efektif. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa model pengelolaan harta. Ya, yang pertama kalau dalam Islam itu ada dikatakan orientasinya pengelolaan harta pada keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tadi dikatakan Abu Yamunim ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cuma saya nggak boleh suruh nyari hasanah. Istri saya melototin saya kalau nyari hasanah. Nyari istiqomah aja saya nggak boleh katanya. Udah punya istiati katanya gitu. Nah makanya saya nggak boleh waktunya punya yati di berkuatan nggak boleh. Kamu nyari hasanah nggak boleh gitu. Hasanahnya sih udah punya orang lain. Ya, nah itu. Jadi kita amal takwa wal tandur nafsu ma qaddamat dikotin udah hafal dari para kiai nggak usah saya bacain ya. Nah begitu juga cara untuk bisnis atau usaha. Ya, jadi bagaimana kita mengembangkan harta kita untuk bagaimana berpotensi bisa menjadikan harta kita manfaat yang lebih luas lagi.
Jangan cuma ditabung. Tadi saya katakan kalau tabung itu ya belum tentu kita nikmatin, tapi dipertanggungjawabkan apa yang kita cari. Ya betul punya hati-hati ya. Oh, lebih baik diwakafin, lebih baik diproduktifkan, ya kan? Nah, bisa dalam suku dengan apa? Dalam bentuk apapun lah ya, obligasi jangan tuh pakai bunga itu ya, jangan ya, sukuk aja ya. Nah, itu harus ditingkatkan. Nah, kemudian juga bagaimana untuk kebutuhan dan amal soleh. Ini ada model-model pengelolaan harta. Ya, lanjut. Nah, disinilah bisnis itu tidak bisa yang namanya farid sendirian, nggak bisa fardiyah, harus berjamaah. Tadi Kiai Wadil bilang ada Kiai Hari nggak ada ya. Seorang pesantren dapat wakaf 7 hektar. Gak bisa pesantren kerja sendiri. Santrinya belum pantas kerja bergak. Tapi kita harus merangkul yang namanya masyarakat sekitar. Ya, kita harus merangkul juga apa yang bagusnya dari mana cari yang murah. Dan kita harus bersinergi semuanya. Gak bisa yang namanya berbisnis itu Fardia sendirian, mati kita. Makanya banyak kalangan pebisnis itu rata-rata aktif organisasi supaya nyari partner relasi. Relasi itu ada berjamaah, benar gak punya ini? Nah, kolaborasi. Nah ini, makanya kita harus mampu berkarya, bekerja, kemudian mentalitas keutamaan kaya. Kita punya mentalitas kaya. Karena selama ini kata Bu Yumi, kita punya mentalitas miskin dari cuma di situ. Akhirnya minta sumbangan aja. Kata Bu Yumi ya, padahal akhirat juga nyari dunia juga ya Bu. Ya. Nah, orientasi pada produktivitas dan kreativitas sinergi itu lanjut. Nah, lanjut. Nah, keutamaan bekerja dan berkarya. Lanjut. Nah, di sini kita mendorong yang namanya bisnis berjamaah. Kalau perlu ya para dai ini, para kiai, para bunyai, ini harus punya bisnis. Saya juga lagi merencanakan bisnis sama anak ini. Ya saya bilang kali ini kamu mahasiswa punya jaringan manfaatkan. Dia lagi mikir-mikir ya, tetap maka kita dorong semua bahwa apalagi kita punya anak-anak muda, ya anak mahasiswa biasanya geraknya lebih cepat kita aja, cuma manajerial aja kita yang penting. Anak muda yang bergerak, ya. Nah perlu yang namanya ke mendorong bagaimana bisnis berjamaah, ya. Dan ini kita harus gaungkan bahwa bisnis itu memiliki keutamaan dalam bekerja dan bisnis adalah menciptakan karya jelas. Islam ini sangat mengajukan, ya maka dikatakan ya, ini kayaknya dalilnya salah nih, ya. Tolakul hadat wajibun alal kulli muslim. Bahwa kewajiban kita mencari yang halal itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mencari harta yang halal itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka kita harus benar-benar berkarya. Ya mencari yang halal. Nah, tadi aja dikatakan orang DSPI ya, apapun ya bisa diharamkan. Saya bilang bisa diharamkan lah contohnya. Puasanya bisa jadi haram. Karena apa? Pakai bulu babi. Ya, ibu-ibu katanya yang kue kering mentenggaknya pakai kuas. Kuasnya dari bulu babi. Nah, makanan yang kita yang makan jadi haram lagi. Kita nggak tahu gimana hukumnya. Tadi juga di dalam cerita juga ini gimana kalau piringnya bekas ikan babi ya. Ya, akhirnya udah apa yang kita nggak tahu hukumnya halal boleh ubah-ubah aja. Jangan dipersulit kalau urusan muamalah. Ya kita nggak bisa lewatin aja. Yang dosa kan yang pakai bulu babinya ya kan. Tapi tetap kita harus sekarang mulai harus strict loh bahasanya ya. Harus ketat. Kita harus teliti mana barang yang halal, mana barang yang haram. Yang kedua adalah kita harus punya mentalitas kaya dalam berbisnis. Kalau nggak punya mentalitas kaya susah. Apalagi mentalitas itu nada aja. Makanya jangan akhiratul hasanah. Makanya kenapa di Quran kata beliau kenapa fitnya hasanah dulu bukan akhiratul hasanah. Benar yang punya ya dia.
Nah, harus punya ilmu yang banyak. Kenapa? Supaya kita beribadah lebih tenang. Ya kalau orang kaya kan tenang zikir aja duit datang. Ya kan? Makanya para kiai itu wah zikir aja duitnya datang. Sekali mau santrinya datang amplop ya. Ya waktu kali ya jadi semua itu ada seperti itu. Ya, makanya kalau saya kasih doa di waktu bagaimana kiamat akan dulu ntar datang amplop, 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 amplop. Waktu masih muda mereka bekerja, ya kan? Mengingatkan yang begitu bekerja. Kalau santrinya nggak alim, nggak solid, nggak mungkin kasih duit itu apa? Jadi itu teorinya begitu, bekerjanya mudah sekarang, nanti nikmatnya hari itu, hari tua. Ya, kayak dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ya tentang rezeki ini harus dengan usaha kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik bilang, itu sebenarnya kita nggak usah buktikan. Oh nggak bisa, saya buktikan usaha. Nah, akhirnya Imam Syafi'i kerja, dapat uang, dikasih ke Imam Malik. Dibeliin uang, kemudian nih, saya dengan bekerja, saya dapat makanan. Kemudian saya hadiahkan buat guru, katanya. Imam Malik. Nah, Imam Malik bilang tuh kan, tapi ingat di situ ada filosofinya. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Malik bisa begitu? Karena sudah menjadi kerjaannya mencetak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia dapat duit karena mencetak Imam Syafi'i. Tapi kerja dulu Imam Syafi'i, Imam Maliknya baru bisa dapat uang. Enggak, kita enggak kerja kita dapat mentalitasnya mental miskin kalau gitu ya ya. Harus kerja dulu, jadi jangan bilang ini salah nih, ini apa Jabariyah apa Qadariyah. Enggak, semuanya ada. Setiap orang yang berhasil di akhir itu pasti diawali dengan kerja. Dan dikira CT kemarin ikut apa hari ulang tahunnya siapa namanya Buya Abnur Abbas. Ceritalah bahwa CT itu menjadi Khairul Tanjung itu menjadi orang terkaya ke-9 sekarang, turun tadinya 5. Ya karena banyak kasus mungkin nggak tahu ya. Tapi dikatakan kalau dengan CT itu sekarang yang tidurnya CT dapat juga Pak. Hah? Dapat juga. Tapi dari mana dia dapat duitnya? Kerjanya dulu itulah. Jadi tuanya kita harus begitu. Mentalitas kayak kerja dulu kita nikmatin. Jangan kita tiba-tiba ini mau dapat uang. Kayak pilihan itu. Pilihan itu aja itu bengong itu. Bill Gates itu. Ngomong dia betul jauh. Kenapa? Dia bekerja dulu masa mudanya, baru tuanya menikmati. Sama Imam Malik juga begitu. Waktu masih mudanya dia mencetak para ulama, ngajar segala macam. Ulama jadi soleh, datang ngasih uang. Ya sama, kayak Aceh kan kiai host tajrid, bang makom sudah tajrid. Kalau makom kayak kita makom kasar, belum tajrid gitu ya. Kita masih makom kasar ya bang. Oke ya, masih makom usaha. Kalau udah kiai host makom tajrid ya udah, ah, udah kau ya tajrid kasar mereka waktu masih muda ya, tuanya tajrid. Itu konsep dalam berpikirnya jangan berpikir oh zikir aja deh. Wirid sekian ratus ribu, wirid sekian udah kaya. Ya. Kalau masih muda begitu gila kan jadinya. Banyak makanya orang yang selalu perang kebanyakan wirid di muda, gila tuanya. Ya, ini dan juga kemudian berorientasi pada produktivitas dan kreativitas dan berjamaah. Kenapa nikmatnya? Banyak pemikiran, bagi saya gambarkan 2 orang yang berjamaah. Ini baru 2. Karena kalau kita bekerja secara berjamaah, banyak ide yang timbul. Banyak kreativitas yang akan muncul. Ya, sehingga kan hebat nantinya. Kalau sendirian bingung, mentok tak ada nggak punya jalan keluar. Tapi kalau kita berjamaah, insya Allah ada ide apa, masukan apa. Nah ini yang menjadikan bisnis ini menjadi
Dan inilah yang diperlukan dalam mendorong bisnis berjamaah. Dan ini perlu yang namanya jamaah dengan jamaah yang lain. 2 tahun Ya, bisnis market. Nah, di situ ya, makanya kemarin saya waktu banyak ilmu yang saya dapat ketika hari ulang tahunnya Buya Anwar Abbas. Muhammadiyah punya apa usaha? Ya di sini ada orang Muhammadiyah dan Buya Chandra. Ya punya apa usaha? Apa usaha Muhammadiyah itu yang ini yang ini. Kemarin dengan siapa? Dengan Trenggonoy, Happy Trenggonoy akan dibikinkan apa usaha? Enggak bakal bisa. Kita punya SDM tapi nggak punya modal, benar gak? Nah ini harus sinergi. Ada orang punya modal tapi nggak punya SDM. Di sinilah perlu yang namanya sinergi ekonomi. Sehingga apa? Ekonomi bisa pesat berkembang. Ustaz juga itu, Ustaz punya jamaah banyak. Ada pengusaha memanfaatkan jamaahnya Ustaz. Dan itu yang dimanfaatkan sering bersinergi. Bagaimana nih? Memanfaatkan jemaah biar perlu apalagi punya yanti ya jemaahnya ratusan ribu bahkan jutaan ya Insya Allah ya, di endorse jadi nah ini perlu namanya bisnis berjamaah lanjut ya nah ketika kita berbisnis itu perlu yang namanya profesional Ustaz bisnisnya. bisnis itu hanya Kan hari doang. terkadang dan yang namanya dikeluarkan. Ya, apa itu profesionalitas kerja? Silakan lanjut. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan etos kerja. Ya, kalau di sini keimanan ya. Kalau di buku itu nanti ada keimanan. Ya, maka dikatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jis. Ini hadis Rasulullah ya di dalam riwayat Muslim dikatakan bersemangat melakukan yang namanya hal-hal yang bermanfaat untuk dan minta tolong kamu kepada Allah jangan lemah. Ya. Nah, artinya orang mukmin, orang muslim harus kuat. Kalau ada versi terjemahnya tak apa dikatakan takjis ini malas, bisa juga orang malas menjadi lemah ya kan? Nah, kita harus kuat punya etos kerja. Orang nggak melihat kalau dulu waktu saya masih kerja di BUMN, ya direktur utama saya kalau melihat orang tuh lihat dari jalannya, ya ini orang kerjanya bagus. Kalau jalannya, ya udah deh pecat aja gitu. Ya, kita deh, saya interview orang dulu saya juga interview orang kerja. Melihat dari jalannya aja sudah nggak usah terima. Kenapa? Kelihatan orang dari jalan kalau jalan cepat ini biasanya cepat dan ramping. Kalau jalannya lemar kerjanya pasti lambat. Bener gak Kiai? Biasanya gitu, ya. Nah itu pola hanya bisa menjadi karakteristik psikologi seseorang ini atas kerjanya nggak baik. Dan saya lihat seperti itu orang yang jalannya lambat, makannya lambat, biasanya kerjanya lambat dan tidak pernah selesai tuntas. Tapi kalau orang yang jalannya cepat, makannya cepat, biasanya kerjanya cepat. Apalagi kalau di piringnya bersih. Sunnah Rasul kalau makan tuh hampir piringnya bersih. Biasanya orang yang bekerja makannya bersih itu kerjanya rapi. Bayangkan tuh sunnah Rasul aja bisa menjadi etos kerja. Ya, nah makanya kadang saya lihat makan orang begini lambat 1 jam nggak kelar. Makanya anak kita harus diadakan karena anak lama gitu makan ini. Saya apalagi anak 4 tahun sambil main itu mempengaruhi etos kerja. Makanya saya punya anak karena sebentar berapa minggu makan cepat, mandi cepat, semuanya harus cepat itu akan berpengaruh terhadap nanti pertumbuhan dia, cara berpikir dia. Karena kalau bermakan lambat, terus apalagi mandi lambat, jalan lambat, itu akan berpengaruh terhadap gaya hidupnya. Jalan itu.
harus yang namanya perencanaan. Yang namanya itu perlu perencanaan yang matang. Ya, maka perlu yang namanya seorang pebisnis itu merencanakan setiap detail yang akan dilaksanakan. Tidak bisa yang namanya pebisnis itu cuman wah saya punya duit, udah saya buka usaha, nggak ada rencana, nggak lihat tempatnya kira-kira tempatnya bagus kan? Ya, kadang-kadang kita melihat tempatnya, terus juga apa yang akan didagangkannya, ya kan? Terus kemudian siapa pembelinya, sudah direncanakan. Bahkan kalau orang kaya di sini ada lihat registrasinya, menghadap kemana, ya kan? Itu kan perencanaan dilihat. Terus lokasi itu banyakkan orangnya seperti apa. Misalnya kita tinggal di lingkungan orang Jawa, jualan yang pedas-pedas gak ada buah. Benar? Coba jualan kita tinggal di daerah Sumatera Barat, jualan yang manis-manis kagak laku. Harus disesuaikan dengan konsumennya. Saya punya teman dulu kuliah di UNER itu, orang Padang, gak pernah makan di sekitar dia masak sendiri, gak doyan saya manis semua, karena doyannya pedas-pedas. Karena orang Sumatera Barat. Ya seperti itu. Jadi ketika jualan pun berdagang berbisnis, lihat konsumennya. Siapa yang akan membelinya? Terus lingkungannya siapa? Ya, terus bagaimana tempatnya, ramai atau tidak? Ya kalau dagang di tempat yang sepi, ya jadi sepi. Nah itu baru perencanaan. Lokasinya, ya, pembelinya siapa, lingkungannya bagaimana. Nah ini perlu perencanaan. Kemudian perencanaan pelaksanaan, ya. Nah makanya di sini tadi perencanaan harus ngerti, ya. Maka di dalam hadis ya, sahabat Sahih Bukhari itu la yastajir, ya, fisu kita ilamat faqiha akal riba. Janganlah berdagang di tempat di pasar kami orang yang mengerti fikih tentang riba. Maka penting jangan sampai, artinya di sini harus direncanakan. Dalam berdagang pun harus punya ilmu intinya. Arti perencanaan itu dibutuhkan ilmu tentang lokasinya, tentang konsumennya, ya. Kemudian juga pelaksanaan, ya. Artinya di sini perlu jihad. Ya, ini dalilnya orang-orang Muhammadiyah misalnya, fastabiqul khairat. Ya, maka perlu yang namanya jihad dan harus kita berlomba-lomba. Jangan pernah takut yang namanya di sana sudah dagang pak ini, dagang ini, kita dagang nggak laku, ya. Rezeki nggak akan ditukar. Ya, biar sini kelontong, biasanya orang itu dilihat dari apa? Pelayanannya. Ya, bukan dari uang kerja lagi enggak. Saya di dekat rumah ada jamaah saya ada satu dagang kelontong, sebelahnya kelontong. Ustaz, dari gimana lagi? Gak usah pikirin. Bagaimana kamu mendagang pelayanan? Jangan terpakai ini mungkin gak usah. Udah dagang aja. Allah tuh gak akan tukar rezekinya mas Bani. Aku yang punya jamaah saya. Karena apa? Dia itu ramah. Yang ini mukanya demam. Dia mengatakan taruh lebih murah tetap pindah ke sini. Karena apa? Pelayannya apalagi kalau di kampung itu gampang ngutangin, itu paling ramai biasanya. Ya, kalau bukan ke warung itu gampang dimutangin biasanya ramai itu. Ya, nah itu termasuk berpengaruh. Ya, nah kemudian yang terakhir, ya dalam bekerja atau dalam berbisnis, ya profesional itu dibutuhkan yang namanya istiqomah, konsisten. Kalau saya nggak boleh nyari istiqomah, saya katakan tidak boleh, karena istri saya dia itu nggak boleh. Saya hanya boleh nyari istiqomah, nggak boleh istiqomah katanya. Ya, jadi harus konsisten. Jangan ini dagang ini cuma sebulan, baru nggak laku sebentar, udah gak dagang lagi. Nggak bisa seperti itu, karena orang itu butuh pengenalan. Ya, butuh yang namanya konsisten. Kadang-kadang kalau makanan enak, udah laku di tempat ini. Kalau enak terus pindah dicari walaupun di pojok gang. Benar gak?
Iya, ada. Dulu saya kalau di Surabaya yang suka makan soto Cak Hari, ya kan? Dulu ke tempatnya kan ramai, terus pindah tempat yang agak jauh. Kan orang kejar saya lihat, masih ramai juga. Ya, karena apa? Orang ngelihat rasa. Kalau sudah dikenal, biarpun di pelosok dikejar orang. Karena apa? Cak Hari ini konsisten dalam berjualan dan dia menjaga rasa. Rasanya juga konsisten. Ini yang disebut profesional. Jadi profesional bukan hanya ya dalam hal bekerjanya, tapi juga dalam hal apa yang diproduksi. Jadi semua aspek harus profesional. Artinya konsisten. Rasanya konsisten. Jangan hari ini enak, besok nggak enak. Orang nggak mau. Pas lagi nggak enak, orang datang banyak lagi. Ya, itu jadi iklan. Apapun itu. Nah, inilah yang dibutuhkan bisnis dalam Islam. Sehingga kalau namanya udah dikasih tahu waktu habisnya, ya. Nah, oleh karena itu Islam itu tidak alergi dengan bisnis. Tak dulu, ya belum tentu, ya. Tapi Islam mendukung yang namanya bisnis dan berkembang. Islam harus kaya. Lanjut terakhir, ya quotes nih, menjadi kaya. Ya, jadi kaya atau miskin, sukses atau gagal adalah suatu pilihan dan komitmen pribadi. Bila Anda ingin kaya, maka Anda harus menciptakan kebiasaan-kebiasaan untuk menjadi kaya dengan penuh komitmen dan jangan sebaliknya. Maka selamat menjadi kaya. Nah, ini Gus Raida yang paling pasti. Ya, Gus Raida pernah menjadi motivator santri mereka di tempat kami nih. Bersama kami, Gus ya. Maka kalau motivator beliau, kalau saya bukan motivator, ya selamat menjadi kaya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.